website bertebaran dan sangat mudah diakses oleh masyarakat dan banyak jatuh korban, Pak. Ya, menyangkut masalah judi online ini. Saya minta lagi perhatian sangat serius, Pak, dalam konteks pemberantasan masalah judi online ini. Berikutnya tentang pemberantasan narkoba. Tadi kawan-kawan menyampaikan ya. Tadi berhasil tahun 2022 6,5 ton sabu yang berhasil ya ditangkap. Lalu kemudian tahun 2023 ya saat ini 928 kg sabu dan beberapa jenis-jenis lain juga berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Pak Kapolri, kalau kita mencermati sidangnya Teddy Minahasa dan ini menjadi pembicaraan publik di luar, Pak, ya, dengan saksinya Linda, ini kan juga bisa kita melakukan introspeksi, apakah benar apa tidak. 1 ton diloloskan, 1 ton yang ditangkap. Tapi mudah-mudahan tidak seperti ini. Ya. Saya memberikan apresiasi, saya memberikan penghargaan atas kerja-kerja di institusi kepolisian yang berhasil mengamankan 6,5 ton sabu di tahun 2022 dan mudah-mudahan tidak ada yang diloloskan terkait menyangkut masalah ini. Tapi betul-betul satu kerja yang rapi, ya, sehingga masalah peredaran narkoba ini tadi disampaikan oleh Pak Hinca, ini kita dalam darurat narkoba. Hampir semua di pelosok tanah air ini, ya, tidak hanya di kota-kota, Pak, di pelosok-pelosok, Pak, utamanya daerah dapil saya juga. Itu menyangkut masalah peredaran narkoba ini sungguh sangat masif. Ya. Pak Kapolri, terkait menyangkut masalah terorisme, saya menghargai operasi Madagoraya di Sulawesi Tengah yang dianggap cukup berhasil. Ya. Dan yang paling penting adalah pasca bagaimana melakukan penggalangan, Pak, ya, terhadap para bekas napiter ini, ya, supaya diberikan ruang yang baik. Dan selama ini juga Polda Sulawesi Tengah saya lihat juga cukup baik ya dalam rangka membangun komunikasi terhadap para napiter-napiter yang ada di Sulawesi Tengah ini. Dan saya kira ini bisa tetap dilanjutkan supaya mereka-mereka yang bekas ya kombatan katakanlah seperti itu bisa berinteraksi dan masuk di lingkungan-lingkungan masyarakat seperti masyarakat biasa dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Saya kira juga kita prihatin, Pak, tentang KKB yang ada di Papua. Ya, cukup menjadi perhatian baik di domestik maupun dunia internasional, apalagi dengan penyanderaan pilot Susi Air yang sampai saat ini belum berhasil dibebaskan. Ya. Saya kira dari 100 kasus di tahun 2022 tentang aksi KKB yang ada di sana dan ada 104 korban jiwa. Ini cukup besar, Pak. Ya. Ada 104 korban jiwa dari 100 kasus yang terjadi ya, tentang aksi KKB yang terjadi tahun 2022. Saya kira sinergitas antara Polri dan TNI perlu ditingkatkan lagi dan bagaimana agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi karena ini ada menyangkut masalah jiwa anak-anak bangsa kita. Berikutnya menyangkut masalah investasi ilegal, masalah pinjol. Ya. Ini juga banyak meresahkan masyarakat. Saya kira beberapa kasus yang ditangani oleh Bariskrim, saya memberikan penghargaan untuk itu. Ya. Namun juga perlu diberikan perhatian, Pak, terhadap para korban-korban dari investasi ilegal ini. Karena cukup banyak korban ya terkait menyangkut masalah investasi ini. Ya, investasi ilegal dan sedapat mungkin dilakukan deteksi dini ya supaya ini masyarakat tidak tergiur ya katakanlah beroperasi lalu kemudian dilakukan penindakan. Tapi bagaimana mereka ini dengan modus ya memberikan suatu harapan-harapan palsu terhadap masyarakat dengan investasi yang menguntungkan tapi ternyata itu banyak merugikan masyarakat. Sudah 3 menit Pak Suding. Baik Pak Desmond. Baik Pak Kapolri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suding. PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 3, Bapak Kapolri,
dan jajarannya dan para Kapolda yang melalui SIM. Kami juga sebagai fraksi PKS ingin memberikan apresiasi kepada jajaran Polri yang telah mendapatkan kepercayaan masyarakat semakin tinggi. Dan juga terima kasih paparan Kapolri lengkap sekali. Saya baca sampai 141 halaman. Tapi mohon untuk yang akan datang untuk resume kami diberikan juga Pak. Jadi kami bisa mengikuti dengan baik. Beberapa hal yang kami minta juga yaitu masalah dipertahankan Pak. Realisasi yang 97% itu suatu hal yang baik dalam konsep masalah penggunaan anggaran. Lalu ada 5 fokus yang tadi disampaikan Bapak yaitu masalah menjamin keamanan. Menarik tadi apa yang disampaikan dalam konteks operasi ketupat. Saya sependapat sekali ada para bintang 3 sebagai pengawas karena apapun juga pengawasan di lapangan itu sangat penting. Dan mudah-mudahan apresiasi masyarakat tahun lalu sampai dengan 73,8%, mudah-mudahan tahun ini semakin meningkat. Jadi betul-betul masalah pengawasan dan sasaran tersebut dapat terlaksana dengan baik. Dan terakhir untuk dimaklumi oleh Bapak Kapolri, kemarin Menko Polhukam sebagai Ketua Komite Penanggulangan Tindak Pidana Cuci Uang dan Mengu dan Ketua PPATK itu mengharapkan adanya tindak lanjut terhadap laporan-laporan yang masuk kepada aparat penegak hukum dan akan dibentuknya Satgas. Nah, oleh karena itu kami mohon untuk dapat Kapolri mendapatkan perhatian khusus atas permasalahan tersebut agar di kemudian hari jangan terjadi laporan-laporan yang sudah disampaikan PPATK maupun jajaran lainnya dapat diselesaikan dengan baik sehingga tidak ada komplain-komplain lagi di kemudian hari. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adang, 2 menit pas. Selanjutnya terakhir P3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Kapolri beserta seluruh jajaran pejabat utama Polri, pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 3. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan langsung saja. Pertama Pak Kapolri, saya kira kita semua sudah mengetahui bahwa dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 kita telah mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru KUHP. Dan salah satu yang baru dalam KUHP kita adalah perubahan paradigma pemidanaan nasional kita yang tidak hanya mengandalkan pemenjaraan, yang berarti juga meliputi penangkapan dan penahanan. Nah, KUHP ini akan berlaku pada 6 Januari 2026. Kami mohon agar jajaran Polri sebagai penegak hukum utama, penegak hukum lebih dari 300 jenis tindak pidana, ini bisa mempersiapkan diri dan Pak Kapolri beserta jajaran pimpinan Polri dapat memberikan atensi dari sekarang ya agar para penegak hukum Polri memahami betul semangat dan spirit yang diletakkan dalam KUHP baru kita. Yang berikutnya Pak Kapolri, kita tidak memungkiri bahwa kita juga tentu bangga atas capaian-capaian yang tadi telah dipaparkan oleh Pak Kapolri. Namun saya kira ini perlu terus dipertahankan dengan memperbaiki sejumlah hal. Masih ada saya kira sejumlah kasus di mana ada kesan di masyarakat bahwa Polri ini berpihak dalam tanda kutip ya kepada yang kuat, perusahaan besar. Salah satu yang ingin saya sebut karena ini mendapatkan titipan dari masyarakat desa Pakel, Banyuwangi. Di sana ada konflik agraria antara sejumlah warga, aparatur desa dengan perusahaan perkebunan Bumi Rasa. Nah, kami mendapatkan laporan bahwa Polda Jatim dan Polres Banyuwangi ini telah melakukan penangkapan yang tidak prosedural. Ini kami mohon agar hal-hal seperti ini dihindari. Kami juga berharap
agar dalam kasus-kasus seperti ini Polri lebih mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Apalagi eskalasi dari konflik tersebut bukan eskalasi yang anarkis yang menimbulkan kemudian tindak kekerasan. Juga beberapa waktu yang lalu Pak Kapolri kami menerima juga sejumlah warga para pemilik apartemen Grand Cempaka Mas yang memaparkan di ruangan ini ya itu juga pagelaran lah ya teman-teman Polri dari jajaran Polda Metro Jaya yang dianggap berlebihan oleh warga di sana. Nah ini kami berharap juga ke depan bahwa Polri bisa juga menempatkan diri sebagai penengah, sebagai mediator dalam konflik-konflik yang melibatkan masyarakat banyak dengan pihak lain. Saya kira hanya itu Pak Desmond, dan terakhir mengucapkan terima kasih Pak Kapolri. Rasanya tahun ini saya bangga menjadi anggota Komisi 3 DPR RI karena Polsek yang hanya 500 meter dari rumah saya di Kedunguni Pekalongan, yang itu polsek dari warisan zaman Belanda karena menggunakan gedung yang merupakan gedung cagar budaya, ini kemudian dibangunkan polsek yang baru dan dengan tipe polsek urban. Sekali lagi terima kasih, yang lain nggak usah iri, silahkan juga mengajukan kepada Pak Asrena kalau yang belum dibangun polseknya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arsul. Agenda kita masih ada dua, satu jawaban Pak Kapolri, yang kedua adalah kesimpulan. Sementara waktu kita jam 13.26. Pak Kapolri, apakah kita perpanjang lagi? Kita perpanjang lagi setengah jam. Sampai selesai aja, sampai selesai beliau memaparkan berapa? 15 menit. 15 menit. Pak Kapolri 15 menit. Ya. Jawaban plus kesimpulan. 20. Ya, 20 ya. Oke, Pak Kapolri 20 menit. Ya, jadi dari 20 menit jadi jam. Oke, punya 20 menit. Pak Ketua. Silakan Pak. Boleh nggak interupsi sedikit? Boleh, boleh. 1 detik aja. Silakan. Baik. Kalau boleh Pak Kapolri juga jelaskan soal hubungan dengan KPK yang menjadi isu publik saat ini. Itu saja. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan tambahan Pak Kapolri karena interupsi. Yang lain interupsinya dihentikan dulu ya. Boleh nanya lagi? Cukup ya? Boleh nanya lagi? Hah? Bukan. Hah? Bukan mengingatkan saya. Silakan Pak Kapolri. Tolong diamankan ya. Ini rapat pimpinan Anda bukan anggota DPR, ya. Nanti wawancara di luar atau saya keluarkan dari sana. Anda nggak punya nomor punggung. Nomor punggung Anda tidak punya, kata ketua. Ya. Silakan Pak Kapolri. Siap, terima kasih Bapak pimpinan rapat. Ada beberapa pertanyaan, mungkin kami tidak bisa jawab secara lengkap, namun paling tidak ini menjadi catatan kami untuk kami tindak lanjuti. Terutama yang pertama dari Pak Habibur Rahman. Terima kasih Pak untuk dukungannya kepada kami untuk terus bisa meningkatkan kepercayaan publik dengan melakukan kerja-kerja secara lebih. Pak Amdal nih. Interupsi Ketua.
Biar aja nanti ketemu dengan saya, nggak masalah. Nanti dibantu Bu, nanti dibantu Bu. Pak Kapolri sudah bersedia nanti temuin Ibu ya. Itu ditenangkan Pak Kapolri sudah bersedia menemui itu nanti. Ditenangkan. Pak Kapolri, silakan lanjut. Baik, kami lanjutkan Pak. Terkait dengan interupsi tadi, prinsipnya kami dari Polri tentunya akan menerima, baik yang ada di dalam ruangan maupun di luar, karena waktu yang terbatas. Setelah ini kami pasti akan terima dan tindak lanjuti, khususnya dari informasi-informasi yang di luar. Baik, terkait dengan TPPO yang tadi menjadi atensi dari Bapak Habibur Rahman, terima kasih Pak. Prinsipnya apa yang disampaikan oleh Romo Pascal itu tentunya menjadi perhatian kami dan kami memang melihat bahwa tindak pidana terkait dengan TPPO ini memang terjadi Pak. Dan ini juga melibatkan beberapa oknum yang ada di beberapa kelembagaan. Kami akan tindak tegas Pak, bahkan kalau anggotanya juga menyangkut dari personal Polri tentu kami tidak akan pernah ragu-ragu, demikian juga apabila nanti dari tempat lain kami juga akan proses tegas. Yang jelas apa yang disampaikan oleh Romo Pascal itu merupakan ungkapan dari beliau terkait dengan masalah TPPO yang terjadi dan kami Polri memperhatikan dan atensi terhadap apa yang menjadi seruan beliau. Kemudian untuk hal lain kami akan laksanakan Pak. Kemudian yang kedua dari Pak Hinca. Terima kasih Pak, Bapak terus mengikuti konsep presisi kami dan progres-progres yang kami laksanakan dan tentunya kami sangat senang bahkan dengan catatan-catatan dan tulisan-tulisan Bapak ini tentunya bagi kami menjadi energi positif Pak, bahwa kami akan terus bersemangat untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmen kami. Kemudian terkait dengan masalah narkoba menjadi hal yang serius dan bahkan beliau tadi sampaikan ini kita gelurakan menjadi bahaya laten narkoba. Saya kira ini juga kami akan bekerja sama dengan rekan-rekan di BNN dan pemerintah daerah utamanya bagaimana selain penegakan hukum, upaya pencegahan dengan memberikan perhatian terhadap jalur-jalur, apalagi memang di daerah-daerah ini memang kita juga sangat prihatin Pak terkait dengan masalah penggunaan narkoba. Oleh karena itu bagaimana agar peran Polri seluruhnya tidak hanya jajaran narkoba untuk kemudian betul-betul bisa turut serta. Dan terhadap para pelaku saya kira kalau ini sudah sempat sekali kemudian 2 kali tertangkap, saya perintahkan kepada seluruh jajaran untuk melakukan tindakan tegas sehingga kemudian pelaku-pelaku ini betul-betul bisa jerah. Namun di sisi lain bagaimana menyelamatkan masyarakat kita dari dampak narkoba. Terima kasih Pak Hinca terkait dengan beberapa penekanan, karena ini memang berefek terhadap kejahatan-kejahatan yang lain. Kemudian terkait dengan RJ tadi juga terima kasih Pak,
model-model aplikasi dari RJ sehingga betul-betul bisa efektif. Ini nanti akan kami adopt Pak, apabila memang ini nanti oleh tim kita lihat bagus, tentunya akan kita jadikan role model bagi tempat-tempat lain. Terima kasih untuk atensinya terkait dengan pelaksanaan pengamanan F1 H2O kemarin yang tentunya juga ini tadi beliau sampaikan terkait dengan bagaimana meningkatkan PMBP dari pengamanan objek vital. Polri sendiri tentunya kami mempersiapkan rencana pengamanan di objek-objek vital, objek-objek yang kemudian menjadi kawasan-kawasan yang perlu perhatian karena memang itu harus semuanya harus bisa berjalan sesuai dengan program dan kebijakan pemerintah dan bagaimana dari situ kemudian ini juga menjadi salah satu sumber PNB. Terima kasih Pak, kami akan perhatikan. Kemudian selanjutnya masukan dari Bapak Iksan, ada beberapa kegiatan internasional Pak yang memang saat ini sedang kami persiapkan. Salah satunya adalah ASEAN Summit yang sebentar lagi akan kita laksanakan di Labuan Bajo. Kami tentunya mengambil pengalaman dari pengamanan KTT G20 untuk kemudian kegiatan tersebut bisa kita adopt dan kita sesuaikan dengan kondisi pengamanan yang harus kita siapkan untuk ASEAN Summit, bekerja sama tentunya dengan Bapak Panglima, dengan TNI, sehingga ini bisa berjalan dengan baik karena membawa harum bangsa. Kemudian terkait dengan IKN, kami juga saat ini terus mengawal Pak dengan program operasi pusat maupun operasi wilayah, termasuk juga bagaimana mengawal distribusi logistiknya sehingga kemudian bisa tepat waktu dan tentunya ini juga menjadi PR kami bersama. Kemudian terkait dengan masalah narkoba, tentunya kami terus melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, khususnya tadi bagaimana dari Malaysia bisa terus masuk ke wilayah kita dan ini tentunya menjadi perhatian kita. Namun memang ada jalur-jalur khusus dari wilayah Timur Tengah, kemudian dari wilayah-wilayah yang tadi saya sampaikan yang kemudian masuk dan salah satunya melalui jalur Malaysia, sehingga kemudian bagaimana kita mengawasi secara bersama-sama sehingga dari manapun masuk kita bisa mengikuti dan bisa melakukan langkah-langkah. Kemudian terkait dengan anggota Polri yang memiliki kemampuan pajak, kami akan cari Pak kalau memang karena kami lihat juga banyak anggota kami yang melakukan pengembangan dirinya dan tentunya ini kalau ada peluang nanti kami akan persiapkan untuk calon-calon yang nanti bisa diisi seperti Hakim Agung, Kejaksaan dan lain-lain Pak. Terima kasih Pak Iksan atas dukungannya. Kemudian terkait dengan kontainer yang menjadi catatan Pak Iksan tadi di flyover Tomang, Pak Kakor Lantas nanti tolong dicek bersama Kapolda Metro kalau memang perlu dilakukan perubahan terkait dengan jalurnya ataupun rekayasanya dengan lembaga yang terkait nanti diinformasikan sehingga ini tidak berdampak terhadap laka dan juga kemacetan yang akan terjadi. Kemudian Pak Rano selanjutnya terima kasih terhadap dukungan-dukungannya dan kami terus akan menindaklanjuti apa yang menjadi amanah Bapak. Kami akan terus berusaha menjadi polisi yang tidak anti kritik, karena itu memang bagian dari upaya kami untuk bisa mendengar apa yang menjadi keluhan masyarakat. Kalaupun ada hal-hal yang masih belum sesuai dengan harapan, kami minta maaf, namun di sisi lain kami Polri tentu terus akan berusaha untuk melakukan perbaikan, baik secara kelembagaan maupun secara personal. Kemudian terkait dengan kejahatan-kejahatan yang marak terjadi di
bulan Ramadan ini juga saya minta para Kapolda untuk melakukan pengawasan di wilayah masing-masing sesuai dengan eskalasi di wilayah masing-masing dan karakteristik yang ada, melihat dari peristiwa tahun-tahun sebelumnya sehingga kasus-kasus curat, kasus-kasus konvensional yang muncul dan marak pada saat memasuki persiapan bulan Ramadan dan selama bulan Ramadan ini betul-betul bisa ditanggulangi. Kemudian bagi masyarakat yang akan pulang mudik, tentunya dalam kesempatan ini kami himbau untuk melaporkan kepada kepolisian terdekat, apakah Babin Kamtibmas atau Polsek, sehingga kemudian kami akan jadikan rute patroli kami, Pak. Apakah itu rute patroli roda 2, apakah roda 4, khususnya terhadap rumah-rumah yang akan ditinggalkan oleh masyarakat untuk mudik. Dan ini kami perlu diinformasikan dan kami mohon supaya kami bisa menjaga keamanan rumah-rumah warga yang ditinggalkan pada saat mudik. Kemudian terkait dengan rekrutmen, tentunya kami selalu memperhatikan beberapa kali kami kunjungan ke beberapa pesantren. Harapan dari Pak Rano untuk bisa mendorong teman-teman adik-adik dari pesantren untuk masuk, kami buka ruang seluas-luasnya dan tentunya kami akan sentuh dengan program Bintara Rekro sehingga kemudian terhadap hal-hal khusus kami bisa ikuti dari awal. Terkait dengan wilayah Polsek Tangerang, Pak, nanti itu memang dulu juga zaman kami menjadi salah satu permintaan, nanti Pak Asrena dan Pak ini coba dibicarakan dengan Kapolda berdua, karena memang ada satu sisi posisi DKI sebagai wilayah penyangga ibu kota, namun di sisi lain itu memang masuk wilayah Banten dan akan lebih bagus kalau bisa memperkuat Banten ini. Nanti tolong didiskusikan pemecahannya yang baik seperti apa. Kemudian selanjutnya terkait dengan beberapa catatan dari Pak Adis Kadir terkait dengan masalah WNA yang selama ini terjadi di beberapa wilayah khususnya Bali. Terima kasih Pak, dan ini langsung didengar oleh Kapolda Bali untuk melakukan langkah-langkah sehingga tourism khususnya dunia pariwisata di Bali tetap bisa berjalan dengan tertib, masyarakat juga tidak terganggu dan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan langkah-langkah mulai dari yang paling soft sampai dengan yang paling hard. Terima kasih Pak, kami perhatikan. Kemudian catatan dari Ibu Eva, kami akan perjuangkan Bu suara-suara wanita, tadi juga ada beberapa, ya terkait dengan kesetaraan gender. Ya, kami perhatikan Bu, dan ini menjadi PR kami juga. Kemudian terkait dengan masalah pengembangan PPA, memang kami menghadapi kendala beberapa waktu yang lalu, kami ingin membesarkan Direktorat PPA sehingga memberikan perhatian khusus terhadap perempuan dan anak, namun kami terkendala Bu di Kementerian PAN. Jadi ini yang sedang kami diskusikan, mungkin bisa dibantu untuk didorong karena Bu Menteri PPA juga sebenarnya juga sudah ikut mendorong, namun karena ada kebijakan terkait dengan keterbatasan birokrasi yang tentunya kami harus memilih mana yang harus dikalahkan. Namun demikian harapan kami, karena ini memang menjadi tantangan dan kebutuhan ke depan terkait dengan banyak dan maraknya kasus-kasus terkait dengan perempuan dan anak yang semakin meningkat. Memang bagi kami perlu ada direktorat khusus mulai dari Mabes sampai dengan wilayah. Kemudian terkait dengan jalur-jalur, kami juga kemarin sudah melaksanakan pengecekan Pak Kakor Lantas utamanya terkait dengan jalur mudik. Tentunya
jalur-jalur baru yang belum siap. Kemarin juga kita rekomendasikan untuk tidak dipaksakan karena ini terkait dengan masalah keselamatan. Kami paham yang dimaksud dan ini sudah kami sampaikan. Kemudian terkait dengan rumah sakit nanti menjadi catatan Pak Kapusdokes untuk ditinjau kembali. Kemudian mohon izin selanjutnya dari Pak Suding. Terima kasih Pak, Bapak mengikuti betul terkait dengan 4 transformasi yang kami laksanakan dan beliau memberikan penekanan khusus terkait dengan masalah Babin Kamtibmas. Terima kasih Pak, karena memang betul anggota kami Babin Kamtibmas memang selama ini yang menjadi salah satu andalan kami sebagai garda terdepan kami dan memang mereka banyak melakukan tugas-tugas yang melebihi panggilan tugasnya. Dan tentunya kami juga sangat memperhatikan terkait dengan apa yang mereka kerjakan dan beberapa personel Babin Kamtibmas memang kita berikan reward untuk bisa sekolah, termasuk juga dari masyarakat dan pemerhati ataupun para Kapolda yang tahu mana rekan-rekan Babin yang menonjol, silahkan kalau mau diusulkan terhadap hal seperti itu, termasuk hanya itu Pak yang masih baru bisa kita berikan karena untuk terkait dengan masalah tunkin dan sebagainya ada keterbatasan yang tidak bisa kami lakukan. Tapi paling tidak dari sisi-sisi yang bisa kami lakukan, termasuk mungkin juga promosi terhadap yang bersangkutan apabila memang mereka kemudian menginginkan mendapatkan tempat yang lebih baru untuk melakukan refresh sekaligus juga pengabdian dan memperkaya pengalaman. Kita berikan ruang untuk itu. Terkait dengan polsek-polsek yang ada di wilayah Sulawesi Tengah Pak ya. Kami akan cek kembali Pak untuk polsek-polsek tersebut. Nanti Pak Aslok dan Asrena dan tim supaya polsek-polsek yang ada betul-betul bisa memberikan pelayanan terkait dengan kebutuhan yang ada saat ini, termasuk juga kendaraan yang dibutuhkan sesuai dengan karakteristik wilayah. Terima kasih Pak. Kemudian masalah judi online, kami sampai sekarang masih komit untuk melakukan tindakan tegas. Mungkin tadi yang terlapor adalah yang sisanya, tapi saya kira apa yang menjadi atensi Pak Suding, nanti dicek lagi Pak Kabar Reskrim di ini dunia maya kerjasama dengan Kominfo sehingga betul-betul bisa ditutup web-webnya dan ini tentunya menjadi perhatian kita semua. Terkait dengan masalah narkoba, apa yang menjadi perhatian Bapak terkait dengan pengungkapan dan khususnya adanya tadi istilah 1 ton diloloskan dan 1 ton ditangkap, tentunya ini menjadi perhatian kami semua Pak. Yang jelas kami ingin agar pemberantasan narkoba betul-betul bisa dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu kami tidak akan pernah mentolerir pelanggaran yang dilakukan oleh anggota dan pasti kami tindak tegas. Kemudian terkait dengan masalah teroris yang ada di Poso pasca dari operasi Madago, kami terus melakukan kegiatan-kegiatan untuk melakukan upaya-upaya preventif pasca operasi agar tidak tumbuh lagi dengan bekerja sama dengan ormas-ormas yang bisa bekerja sama dan cocok dengan wilayah tersebut. Selain dari ormas nasional tentu juga ada ormas-ormas keagamaan yang sesuai dengan wilayah
yang cocok karena memang beda-beda karakteristik dan kearifan lokal. Kami akan terus bekerja sama Pak. Tidak hanya Polri, kami juga akan bekerja sama dengan teman-teman di BNPT dan juga unsur-unsur lain terkait dengan masalah terorisme ini. Kemudian terkait dengan KKB, ini memang menjadi PR kami bersama-sama dengan Panglima karena memang Presiden atau pemerintah pusat terus melakukan upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakat Papua dengan membangun berbagai macam major project. Namun di sisi lain masih ada kelompok-kelompok yang menginginkan agar Papua merdeka, yang tentunya ini memang kemudian melakukan gerakannya, ada yang menggunakan jalur diplomasi, ada yang melakukan tindakan-tindakan pelanggaran hukum yang kemudian yang menjadi korban tidak hanya aparat namun juga masyarakat sipil. Kami telah membuat 3 operasi, mulai dari yang soft, Rasaka, pendekatan-pendekatan terhadap kesejahteraan dan pendidikan yang kita kerjasamakan dengan kementerian lembaga terkait dan penegakan hukum, operasi Damai Karten, ini juga dengan TNI. Tentunya kita ingin bahwa ruang gerak dari kelompok KKB ini terus-menerus bisa kita ikuti dan kita persempit. Di satu sisi juga bagaimana kemudian mengurangi gerakan KKB, termasuk mendukung salah satunya pemekaran 4 DOB, karena itu menjadi sangat penting untuk mengurangi ruang gerak dari kelompok ini. Yang jelas kami dengan Panglima TNI akan terus bersinergi Pak untuk masalah Papua ini. Kemudian terkait dengan investasi ilegal, ini juga menjadi perhatian kami dan bagaimana melakukan upaya pencegahan. Tentunya dari jajaran khususnya Bareskrim agar membantu mensosialisasikan terkait dengan modus-modus yang dilakukan oleh para pelaku investasi ilegal atau pinjaman online. Kan memang kecenderungannya menjanjikan bunga yang lebih besar, kemudian menjanjikan hadiah-hadiah yang lebih besar, yang tentunya apabila ini kita ikuti sesuatu yang tidak wajar, sehingga ini juga harus menjadi perhatian sehingga masyarakat tidak mudah. Demikian juga dengan pinjaman online yang mudah, namun di sisi lain itu ada risiko, ada hak-hak pribadi atau yang kemudian disedot dan kemudian pada saat terjadi tunggaan itu yang kemudian digunakan untuk mengganggu. Ini tentunya hal-hal yang perlu disosialisasikan. Terima kasih Pak, ini akan kita laksanakan. Kemudian dari Bapak Adang dari Jatun terkait dengan penggunaan anggaran dan realisasinya, tentunya kami akan presentasikan dan terus akan kita laksanakan secara maksimal sehingga anggaran ini betul-betul bisa terserap sesuai dengan apa yang kita ajukan di dalam pengajuan baku kita. Kemudian terkait dengan operasi Ketupat, memang ini menjadi tantangan kami di tahun ini untuk bisa lebih baik, karena memang dari tingkat jumlah masyarakat yang mudiknya juga meningkat, di sisi lain juga kapasitas jalannya tidak bertambah, sehingga memang ini butuh rekayasa dan butuh kerja keras untuk bisa menjaga agar semuanya bisa lancar. Kemudian terkait dengan tindak lanjut dari temuan Satgas ataupun komite, tentunya kami akan bekerja sama dengan Satgas yang ada terkait dengan hasil PPATK yang diteruskan kepada kami untuk bisa kita lakukan pendalaman dan penelusuran, dan kemudian apabila memang ada pelanggaran hukumnya atau ada pidananya akan segera kita proses. Demikian juga sebaliknya kalau memang dari hasil pendalaman tidak bisa, segera kita informasikan.
Kemudian mohon izin Pak Asrul Sani, terima kasih kami diingatkan terkait adanya perubahan paradigma di KUHP yang baru dan saya kira waktunya cukup untuk mensosialisasikan dan kita bisa segera melakukan penyesuaian. Kemudian terkait dengan kasus-kasus yang terjadi khususnya yang muncul di beberapa tempat tadi seperti salah satunya konflik antar masyarakat. Nanti akan kita cek Pak, akan kita turunkan tim masalahnya di mana termasuk prosedur penangkapannya ada yang dilanggar atau tidak. Yang jelas kami tidak menginginkan bahwa hukum tumbul ke atas tapi tajam ke bawah. Jadi ini menjadi komitmen kami. Dan kami berusaha untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terkait dengan konflik agraria, konflik-konflik yang terkait dengan perkebunan ini bisa diselesaikan dengan cara mediasi antara pengusaha dengan masyarakat. Karena ini sebenarnya mereka bisa disinergikan menjadi satu kekuatan bersama dengan menggunakan pola-pola seperti inti plasma, kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan lihat kondisi daerahnya masing-masing yang memungkinkan, tapi prinsipnya keadilan buat semua, khususnya terkait dengan masalah-masalah konflik yang arahnya memang masalah ekonomi, ini menjadi perhatian kita untuk bisa diselesaikan dengan secara restoratif supaya masyarakat juga mendapatkan solusi. Di sisi lain juga dari perusahaan juga kemudian terlindungi dari hal-hal yang sifatnya pelanggaran hukum. Kemudian terkait dengan peristiwa yang terjadi Grand Cempaka Mas, ini tadi sempat saya sampaikan bahwa kami pun juga mendapatkan informasi dan laporan yang langsung ke kami pada saat itu, sehingga awal-awal itu ada kurang lebih 200 yang kemudian ini diawali karena sengketa keperdataan antara Duta Pertiwi dengan pengelola baru, sehingga kemudian penghuni terbelah, dia harus menyerahkan hak pengelolaan itu apakah kepada pengelola lama atau pengelola baru, sehingga sempat ada 200 yang saat itu dimatikan listrik dan airnya. Kemudian kami turun, berkurang, kurang lebih tinggal 56. Sempat ada upaya untuk mendatangkan kelompok-kelompok, mohon maaf, seperti preman begitu untuk menyelesaikan, namun tentunya itu justru tidak akan menyelesaikan masalah. Kemarin kita minta untuk dorong, untuk ditarik oleh pemerintah daerah, karena memang yang bisa membantu menyelesaikan konflik ini adalah pemerintah daerah untuk masalah pengelolaan, supaya tidak ada lagi masyarakat khususnya penghuni yang dirugikan, harus membayar ke siapa, kalau membayar ke kiri nanti yang kanan merasalahkan, dengan pula sebaliknya. Ini yang tentunya saya minta untuk bisa dituntaskan. Yang penting adalah bagaimana agar penghuni yang tidak tahu apa-apa ini kemudian dirugikan, ini yang kita tidak harapkan terkait dengan konflik yang terjadi. Memang ada aturan yang kemudian menimbulkan permasalahan yang mungkin apakah itu perlu diperbaiki atau tidak, tapi ini mungkin bisa terjadi di tempat-tempat lain Pak, dan tentunya ini juga segera harus ada solusinya terkait dengan regulasinya. Tapi restoratif dan kemudian upaya untuk segera menyelesaikan ini dengan tidak menggunakan penghuni, tidak merugikan penghuni akan terus kami lakukan. Mohon izin Pak Beni Karman terkait dengan pertanyaan Bapak, terkait beberapa waktu yang lalu kami telah pernah mengirimkan surat terkait dengan perpanjangan Brigjen Endar, sehingga tentunya kami melihat bahwa karena yang bersangkutan
belum kembali dan masih menjadi anggota di KPK dan apalagi yang bersangkutan saat ini sedang memperjuangkan haknya melalui Dewas dan kami dengar juga akan menggunakan haknya melalui Petun, tentunya kami menunggu hasil itu semua Pak. Sehingga dalam posisi ini kami melihat bahwa yang terjadi sementara masih terjadi di internal KPK antara pimpinan dengan anak buah. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Kapolri. Selanjutnya tolong ditayangkan kesimpulan. Tolong Basari, masih ada? Dibacakan. Tolong dibacakan. Kesimpulan rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia masa persidangan 4 tahun sidang 2022-2023 pada hari Rabu 12 April 2023. Yang pertama, Komisi 3 DPR RI menerima capaian kinerja Polri tahun 2022 dan mendukung rencana kerja dan program-program yang menjadi prioritas Polri di tahun 2023 serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pencapaiannya. Bapak Ibu sekalian, ada yang dikoreksi atau ditambahkan? Setuju Pak Kapolri? Setuju ya? Poin 2. 2. Komisi 3 DPR RI meminta Kapolri untuk terus meningkatkan peran kepolisian dalam penanganan perkara yang terkait dengan upaya optimalisasi pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan transparan serta mendukung upaya Kapolri terkait penegakan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif dengan selalu memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas perkara. Bapak Ibu, setuju? Pak Kapolri? Siapa? Setuju ya semuanya ya? Pak Kapolri setuju? Terakhir yang ketiga? 3. Komisi 3 DPR RI mendesak Kapolri agar cepat dan tegas dalam memberantas peredaran narkoba dan perdagangan manusia, human trafficking, dengan memutus jaringan internasional serta meningkatkan koordinasi dengan lembaga lain dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Indonesia. Bapak Ibu sekalian? Pimpinan. Ketua. Ya. Saya minta Saya masuk, pimpinan. Pak Suding dulu, silakan. Baru Pak Ajis. Ini Pak Dis. Di samping masalah peredaran narkoba dan perdagangan manusia dan human trafficking juga masuk judi online. Karena juga banyak korban dan meresahkan masyarakat. Ya, setuju. Tolong ditambah. Komisi 3 mendesak Kapolri agar cepat dan tegas dalam memberantas peredaran narkoba, perdagangan manusia, human trafficking, judi online dan investasi ilegal. Koma di situ ya. Ya udah. Cukup itu. Udah cukup itu. Cukup. Pak Dis. Ya, enggak, saya cuman mendesaknya itu mungkin diganti. Pak Kapolri nggak usah didesak-desak, kan sudah kerja semua jajaran Polri ini. Yang biasa di Komisi 3 begitu Ketua. Enggak, meminta juga biasa. Ya saya mungkin ganti meminta saja. Iya, biasa aja lah ya. Kan sudah kerja juga.
Peminta Pak Ketua. Terima kasih. Tumben arteria nggak galak. Ada lagi? Itu Pak. Izin Pak. Oke. Wah, Pak Ketua. Saya Pak. Kalau mau utuh, belakangnya juga diganti tuh. Apa? Human trafficking sama judi online tambahin. Itu kan hanya narkoba aja. Kalimat terakhir tuh. Lu mau tambah apa, Ter? Itu tambahin aja yang tadi itu. Itu ada judi online sudah. Tambah apa? Oke. Pak Saparudin? Ya, ini Pak, kan kenapa hanya judi online yang enggak boleh? Apalagi? Segala bentuk. Usulkan. Kan judi, kalau begitu boleh kita buka kasino dong. Ini kan judi online Pak, jadi kan segala bentuk perjudian dong berarti Pak. Oke, Ya. perjudian, segala perjudian. Oke. Sebenarnya di undang-undang sudah jelas, ya. Tapi karena isu yang hot jadi judi online aja sebenarnya. Oke. Ada hal. Oke, cukup ya. Bapak Ibu silakan Pak Kapolri, ada hal yang berlebihan atau ada yang dikurangin? Bahasanya apa? Tolong Bu Sari diulang bacanya. Udah fix itu ya. 3. Komisi 3 DPR RI meminta Kapolri agar cepat dan tegas dalam memberantas peredaran narkoba, perdagangan manusia, human trafficking, perjudian, dan investasi ilegal dengan memutus jaringan internasional serta meningkatkan koordinasi dengan lembaga lain. Oke, cukup Pak Kapolri? Ya Pak. Cukup ya? Setuju ya? Acara terakhir, tolong Pak Adis serahkan hasil pengaduan masyarakat kepada Pak Kapolri. Silakan Pak Adis. Ini kan pengaduan semua yang dari masyarakat yang kita himpun. Serahkan. Ya, termasuk investasi bodong dan lain-lain. Tolong duduk dulu ya. Bapak-bapak tolong duduk dulu, mau saya tutup. Dengan demikian rapat hari ini cukup sampai di sini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salah hilap mohon dimaafkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.